ada satu kaidah fikih yang mengatakan, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Ya. Apa yang tidak dapat kita gapai seluruhnya, maka kita tidak boleh meninggalkan semuanya. Artinya setiap kebaikan yang mampu kita peroleh, maka kita upayakan meskipun hanya sedikit. Ya, seperti itulah. Agar masa hidup kita ini sesingkat apapun waktunya tetap bisa produktif dalam kebaikan dan kesalehan. Baik, materi kita pada kesempatan pagi hari ini berjudul Naba'ul Wafa'i, mata air kesetiaan. Ya. Ini menjadi topik yang akan kita bahas terkait dengan kiat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Setiap orang tentunya berharap dan berusaha bagaimana kehidupan berumah tangganya itu bisa berbahagia dan hubungan antar anggota keluarga bisa harmonis. Namun realitanya yang kita saksikan di kehidupan berkeluarga manusia saat ini, kebanyakan harapan dan keinginan itu hanya menjadi impian belaka bagi banyak rumah tangga, di mana hubungan mereka justru tidak harmonis dalam rentang waktu yang lama. Kehidupan berumah tangga mereka tidak berbahagia, perselisihan yang berujung pada pertengkaran dan pertikaian justru sering terjadi karena hal-hal yang sepele. Nah, maka melalui buku ini Syekh Musyabbab bin Fahad Al-Asimi berusaha untuk menjelaskan kepada pemirsa 99 kiat yang jika dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istri dan seluruh anggota keluarga secara konsisten, konsistennya terus menerus, maka dengan 99 kiat ini, mereka dapat mewujudkan impian dan harapan untuk bisa bahagia dan harmonis di dalam rumah tangganya. Baik, kita baca ya, karena sudah di-share tema yang akan kita pelajari. Judulnya sekali lagi, Naba'ul Wafa, mata air kesetiaan. Al-wafa'u, kata beliau, khuluqun rafi'un yatahalla bihi ashabun nufusi al-kabira. Kesetiaan adalah akhlak yang luhur. Akhlak ini dimiliki oleh orang-orang yang berjiwa besar. Wa wafa'u az-zawjaini bi ba'dihima li ba'din wa adamu nisyani ishratihima wa taqdiru kulli minhuma lil akhar. Kesetiaan antara suami istri tidak melupakan kebersamaan mereka, saling menghargai, saling menyayangi, dan saling menjaga posisi dan kedudukan masing-masing. Jadi wa taqdiru kullin minhuma lil akhar atau takdir kullin minhuma lil akhar. Setiap masing-masing pasangan menghargai pasangan yang lainnya. Wa hifdzu wuddihi wa makanatihi, menjaga cintanya.
menjaga kedudukannya, wa i'ta'u huquqihi kamilatan, dan menunaikan hak-hak pasangannya, memberikan hak-hak kepada pasangannya secara utuh dan sempurna. Minal umur al-jadirati bil inayati la siyama fi hali al-kabiri aw al-maradi aw ghairi dhalika min adh-dhuruf. Ini adalah merupakan hal yang patut untuk selalu diperhatikan. Terlebih lagi ketika seseorang yang sudah berada dalam kondisi menua atau sakit-sakitan atau kondisi-kondisi yang lainnya. Kesetiaan ini menjadi pilar penting bagi stabilitas dan keutuhan serta kebahagiaan rumah tangga. Wa huwa min da'aim istiqraril buyuti wa sa'adatiha. Ini menjadi pilar. Jadi kesetiaan itu menjadi pilar yang menjaga ketentraman, menjaga stabilitas, menjaga keutuhan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Jadi kita garis bawahi ya bahwa kesetiaan dalam hal menjaga cinta, kesetiaan di dalam memberikan penghargaan, kesetiaan di dalam memberikan perhatian, kesetiaan di dalam memberikan semua hak-hak yang seharusnya kita berikan kepada pasangan. Ya, jadi itu berlaku timbal balik. Ya, kesetiaan ini harus berlaku timbal balik. Nah, kalau hanya menuntut satu pihak saja, tanpa menuntut pihak yang lain, maka kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga itu tidak bisa terwujud seperti apa yang diharapkan. Jadi sekali lagi, ya poin-poin ini ya, kiat-kiat ini harus diterapkan secara sungguh-sungguh oleh seluruh anggota rumah tangga. Ya. Ayah, ibu, suami, istri, dan seluruh putra-putri mereka. Taib. Kita berlanjut ke alinea kedua. Dan di alinea kedua ini sebagaimana biasanya, Syekh mendatangkan sejumlah dalil. Dalil yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Atau pernyataan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, ma ghirtu ala ahadin min azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, aku tidak pernah merasa cemburu kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya sebagaimana kecemburuanku kepada Khadijah. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha begitu cemburu kepada istri pertamanya Rasulullah, yaitu bunda kita, bunda kaum muslimin seluruhnya, Khadijah radhiyallahu taala anha. Apa yang membuat Aisyah radhiyallahu taala anha begitu cemburu kepadanya? Di sini alasannya disebutkan. Wa ma dzalika illa likasrati dzikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laha. Ya. Kecemburuanku itu dikarenakan banyaknya penyebutan nama Khadijah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa menyebut-nyebut nama Khadijah. Meskipun Khadijah radhiyallahu taala anha telah lama wafat. Namun namanya selalu disebut-sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap kesempatan, pada setiap momen. Bahkan ya meskipun di sisi Aisyah radhiyallahu taala anha.
Beliau mencontohkannya. Wa in kana la yadbahu syah fayuhdi biha sadaiq Khadijah fayahabuha lahunna. Contohnya bahkan kata Aisyah, bahkan ketika Rasulullah menyembelih kambing. Menyembelih kambing. Lalu beliau menghadiahkan daging kambing itu kepada sahabat-sahabat dan teman-temannya Khadijah. Jadi Rasulullah mengatakan, bawakan daging kambing ini kepada fulana, dia itu temannya Khadijah. Yang ini bawakan kepada fulana, sesungguhnya dia itu temannya Khadijah. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai Khadijah radhiyallahu taala anha melalui teman-teman Khadijah dahulu. Rasulullah memberikan hadiah kepada teman-temannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Hal itulah yang membuat Aisyah radhiyallahu taala anha sangat mencemburui Khadijah radhiyallahu taala anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis yang sahih. Kemudian selanjutnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul idhabu ila fulanah fa innaha kanat sadiqatu Khadijah. Idhabu ila binti fulanah fa innaha kanat tuhibbu Khadijah. Seringkali ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, pergilah ke rumahnya si fulanah itu karena dia adalah sahabatnya Khadijah dahulu. Pergilah ke rumah putrinya fulan, putrinya si fulan, karena putrinya si fulan itu dulu sangat mencintai Khadijah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik kepada Khadijah yang telah lama wafat melalui teman-temannya. Ini menunjukkan betapa setianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merawat rasa cinta, merawat kemesraannya, merawat kerinduannya terhadap Khadijah radhiyallahu taala anha. Mengapa demikian? Ini salah satunya disebabkan karena pengorbanan Khadijah dan kesetiaan Khadijah semasa hidupnya mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesetiaan Khadijah yang sangat tinggi, sangat mulia, sangat istimewa kepada Rasulullah yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin membalas kesetiaan itu meskipun Khadijah itu sudah tidak berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menerangkan faedah dari hadis ini. Fi hadzal hadis tajsid li arqa ma'anil wafa'i minhu sallallahu alaihi wasallam li zaujatihi Khadijah radhiyallahu anha hatta ba'da wafatiha bi'iddati sinin. Ini hadis ini kata beliau menunjukkan secara nyata secara gamblang betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat setia menjaga cintanya kepada Khadijah radhiyallahu taala anha meskipun Khadijah radhiyallahu taala anha telah lama wafat bertahun-tahun lamanya. Haitsu i'tabara anna min al-wafa'i li zaujatihi ikram sadiqatiha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa
termasuk kesetiaan kepada istri adalah menghormati, memuliakan sahabat-sahabat istrinya dahulu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahwa berbuat baik dan memuliakan sahabat-sahabat istrinya dahulu itu bahagian daripada al-wafa, itu bahagian dari kesetiaan cinta. Nah, inilah dalil yang menunjukkan betapa al-wafa itu, ya, kesetiaan itu adalah merupakan salah satu penunjang utama keharmonisan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Jadi kalau istri ya, lagi LDR-an ya karena urusan tertentu, ya suami harus melanjutkan studi di luar negeri, belum memiliki kemampuan finansial untuk membawa serta istrinya, mereka harus terpisah dalam waktu yang lama, setahun, 2 tahun, ya. Maka disinilah ya, diuji kesetiaan cinta antara mereka berdua. Di tempat yang terpisah, jarak yang sangat jauh, mungkin komunikasi yang sulit, masing-masing pasangan suami istri harus berjuang untuk menjaga kesetiaan cinta mereka berdua. Diharamkan bagi keduanya untuk mengkhianati pasangannya. Ya, kita di Facebook nih ya, lagi viral nih ya. Tadi sempat baca. Ada seorang supir TKI, tenaga kerja Indonesia, di luar negeri. Setiap bulan dia mengirimkan nafkah kepada istri di Indonesia. Namun ternyata ma'asyarul muslimin, ketika dia pulang dia dapati kenyataan yang sangat memilukan, sangat menyakitkan, mencabik-cabik dan sangat melukai hati dan perasaan. Kecewa yang luar biasa. Dia mendapati ternyata istrinya telah lama menikah ya, dengan lelaki lain. Dia menjadi simpanan lelaki lain. Subhanallah. Padahal ya, tidak ada talak cerai yang memisahkan mereka selama ya suaminya bekerja di luar negeri. Kasus yang sama juga kadang dialami oleh wanita yang menjadi TKW, ya, di mana suaminya justru yang menikah dengan wanita yang lain. Ya, meskipun ini jauh kasusnya jauh lebih ringan ya kalau lelaki, karena memang lelaki diizinkan untuk berpoligami dengan syarat dia tetap ya menunaikan hak-hak masing-masing daripada istrinya secara seimbang, secara adil. Ya. Lain halnya dengan wanita, wanita itu diharamkan poliandri. Ya. Semua agama kan, semua agama itu mengharamkan poliandri. Bahkan ya sebenarnya adat istiadat ya, itu mengharamkan poliandri karena tidak sesuai dengan naluri kemanusiaan. Ya. Bertentangan dengan naluri kemanusiaan. Baik. Dalil berikutnya, kita baca dalil berikutnya nih. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ra'aitun nara falam ara kal yaumi manzaran qattun wa ra'aitu aksar ahliha an-nisa." Qalu, "Lima ya Rasulullah?" Qala, "Bikufrihinna." Qila, "Yakfurna billah." Qala, "Yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsana. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an aw say'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattun." Jadi ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Meskipun makna hadis ini ya mungkin agak berat diterima oleh kebanyakan wanita,
Tapi sebagai seorang muslimah, ya Anda harus menerima makna ini. Ya, harus meyakininya. Ya, karena yang menyampaikannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam as-sadiqul masduq. Ya. Apa artinya tadi itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku pun diperlihatkan neraka. Yang ini dalam peristiwa Mi'raj Rasulullah. Dan kata Rasulullah, aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini. Pemandangan yang sangat menakutkan dan mengerikan. Aku melihat kebanyakan isi neraka itu penghuninya adalah wanita. Jadi diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keadaan neraka, dan ternyata penghuninya yang paling banyak adalah wanita. Para sahabat bertanya, walima ya Rasulullah? Mengapa demikian wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, bikufrihin. Karena kekafiran mereka. Lantas sahabat bertanya, yakfurna billah, apakah karena mereka kufur, ya kafir kepada Allah, mengingkari Allah? Ya. Apakah karena mereka mengingkari Allah, kafir kepada Allah? Maka Rasulullah menjawab, yakfurnal ashira. Ini disebabkan karena mereka itu kufur terhadap suaminya. Kufur artinya mengingkari. Mereka mengingkari suaminya. Mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, lau ahsanta ila ihdahunna dahra. Jika engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang hidupmu, ad-dahra, sepanjang hidupmu, ya, engkau terus berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka, para wanita ini. Ya. Kemudian setelah itu, ra'at minka say'an. Dia melihat darimu satu keburukan. Ya. Maka spontan wanita itu akan berkata kepadamu, ma ra'aitu minka khairan qattun. Aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Ya, bayangkan satu keburukan, satu kesalahan, ya, satu keteledoran yang dilakukan oleh lelaki yang telah menjadi suami di hadapan istrinya dapat membuat kebaikan-kebaikan suaminya, ya, yang bertahun-tahun bahkan berbelas-belas tahun atau berpuluh-puluh tahun lamanya terlupakan. Ya, begitu instannya, begitu cepatnya, nah, wanita itu melupakan dan mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya hanya karena ia melihat satu kekurangan dari suaminya. Nah, ini menunjukkan betapa rapuhnya, ya, kesetiaan, ya, di dalam memberikan penghargaan kepada pasangan. Ini ini banyak dialami oleh wanita, banyak dialami oleh wanita. Dan itulah yang menjadi penyebab utama mengapa neraka jahanam itu dihuni oleh banyak wanita. Ya. Jadi bayangkan ya, Rasulullah menyampaikan hadis ini kan di masanya. Dan kita tahu betapa di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan masa keemasan Islam. Generasi terbaik dari umat ini secara mutlak, secara keseluruhan itu ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalaulah hadis ini Rasulullah sampaikan di masanya, di masa keemasannya, ya, keemasan Islam, keemasan generasi. Lalu bagaimana dengan kondisi sekarang?
Kita berada pada kondisi masa jahiliyah kedua. Ya. Kira-kira bagaimana kondisi istri saat ini? Kalau mereka tidak ditarbiyah, kalau mereka tidak dididik, kalau mereka tidak diedukasi terkait dengan masalah ini, yaitu kufrul ashir, ya, mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Oleh karenanya saya mengatakan tadi, ya, makna hadis ini kadang sangat berat, ya, sangat berat diterima oleh perasaan wanita, sangat berat. Tapi sekali lagi kita mengatakan bahwa ini adalah hadis Rasulullah. Status hadis ini sahih. Maka tidak ada alasan, ya, bagi siapapun dari wanita-wanita muslimat, ya, untuk menolak makna hadis ini, meragukan makna hadis ini. Jangan. Konsekuensi kecintaan kita kepada Rasulullah, konsekuensi keimanan kita kepada risalah Rasulullah, ungkapan-ungkapan hadis Rasulullah mewajibkan kita untuk menerima kenyataan makna hadis ini dengan lapang dada. Rasulullah itu tidak ingin menyudutkan wanita, bukan. Jangan difahami, ya, sebahagian wanita, ya. Ya, saya sering mendengarkan, ya, karena saya sering mengangkat hadis ini. Saya sampai dituduh, ya, tidak berimbang, ya. Tidak berimbang ketika menyampaikan nasihat-nasihat, ya, rumah tangga. Karena makna ini sangat menyudutkan, ya, makna ini sangat menyudutkan, ya, tentunya bagi wanita. Ya, makanya saya sampaikan, ya, kadang hadis ini maknanya berat diterima oleh wanita. Tapi wahai para istri, ya, wahai para istri, apapun kedudukan Anda saat ini, Anda mau menjadi ustazah kah, syekhah kah, dosen dengan jam terbang tinggi kah, mudir, direktur pondok tahfidzul Quran kah, apapun status Anda saat ini, wahai para ummahat, ya, wahai para istri, wahai para ibu, ancaman ini telah disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Informasi ini sudah dinyatakan oleh Rasulullah. Beliau melihat hal itu dengan mata kepala sendiri, beliau yang mulia. Ya, dalam peristiwa paling monumental dalam sejarah kenabian, yaitu dalam peristiwa Mi'raj, undangan terhormat Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, melakukan perjalanan spiritual yang paling agung dan sakral. Pada peristiwa itu, Rasulullah melihat isi neraka lebih banyak dipenuhi oleh wanita-wanita. Ternyata bukan karena wanita malas sholat, bukan karena wanita malas puasa, dan malas melakukan ibadah-ibadah ritual. Tetapi penyebab utamanya adalah karena kebanyakan wanita itu cepat melupakan kebaikan-kebaikan suaminya. Mudah, ya, mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Mudah protes, ya. Suaminya hanya karena satu kekurangannya dia rasakan dari suaminya. Jadi kembali lagi pada tema ini, setiap suami istri itu harus, ya, berusaha menjaga kesetiaan itu. Jangan cepat-cepat baper dengan pasangan, lalu kemudian berdasarkan baper itu dia melupakan kebaikan pasangannya, lalu menyudut-nyudutkan pasangannya, menyindir-nyindir pasangannya, lalu bersikap cuek terhadap pasangannya. Nah, itu tidak diperkenankan. Kita masuk pada penjelasan beberapa kalimat dalam hadis ini. Yang pertama, al-ashir. Al-ashir ini adalah kata dalam bahasa Arab, ya. Syekh Musyabbab mengatakan kata al-ashir itu kalimatun
tantadiqu ala kulli man talat ishratuhu wa musahabatuhu li asyakhsi. Kalimat asyir ini merujuk pada siapa saja yang telah lama bergaul dan bersahabat dengan seseorang. Jadi kalimat al-asyir merujuk pada makna ya, persahabatan, pergaulan, interaksi yang telah berjalan dalam waktu yang lama. Ya. Baik. Dan dalam konteks hadis ini wa yuradu bihi huna az-zauj. Dalam konteks hadis ini yang dimaksudkan adalah suami. Jadi al-asyir di sini adalah suami. Mengapa? Karena suami adalah orang yang paling lama berinteraksi secara dekat, rapat, intens, terus-menerus dengan istrinya. Ya. Semenjak mereka diikat oleh jalinan akad nikah. Ya. Sampai bertahun-tahun lamanya. Ya. Maka yang dimaksud di sini kata beliau adalah suami. Meskipun hadis ini berbicara tentang wanita yang mengingkari suaminya, namun maknanya mencakup siapa saja yang tidak menghargai kebaikan orang lain secara umum. Ya. Jadi wa ma'anna al-hadis ja'a fi haqqil mar'ati allati tunkiru fadla zawjiha illa annahu yashmalu kulla man ankara fadla sahibihi bisyaklin 'am. Itu kata beliau. Sebenarnya bersifat umum. Kita juga tidak boleh mengingkari kebaikan ayah kita, kebaikan ibu kita, kebaikan saudara-saudara kita, saudari-saudari kita, dan kebaikan siapa saja yang telah berbuat baik kepada kita meskipun tidak ada jalinan kekerabatan rahim, pertalian rahim dengannya. Kita tidak boleh ya, dengan mudah melupakan kebaikan orang lain. Meskipun konteks hadis ini lebih spesifik ya, menerangkan hubungan antara suami dan istri, di mana dalam hubungan interaksi itu istri terkadang lebih cepat ya, dan lebih mudah melupakan kebaikan-kebaikan suaminya, mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya, lebih cepat dan lebih mudah memprotes ya, kekurangan yang dilihat pada suaminya. Tidak lapang dadanya, tidak sabar perasaannya untuk memahami kondisi dan keadaan suaminya yang barangkali tidak bisa memberikan pelayanan yang istimewa seperti apa yang diharapkan oleh istrinya. Suami terlambat aja dari janjinya, protesnya minta ampun. Kalimat-kalimat dan kata-katanya untuk memprotes keterlambatan suami dari menunaikan janjinya itu luar biasa. Ya, bisa satu buku, ya kan? Bisa ditulis untuk mengarang satu buku kecil, ya. Itu protesnya istri ketika dia melihat kekurangan dari suaminya. Inilah yang diwanti-wanti oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khusus kepada para istri. Barakallahu fikum, ma'asyarul muslimin. Ya. Sudah berapa jumlah peserta kita? 49, mendekati 50. Masya Allah. Ada sahabat saya, Pak Chandra. Alhamdulillah. Kemarin beliau terlambat katanya. Barakallahu fikum, ya, kita telah selesai. Ya. Dan saya serahkan kepada moderator kita, Ustaz Hasbi, ya, untuk memandu sesi berikutnya. Fadhal Ustaz Hasbi. Insyaallah. Alhamdulillah. Bapak.
Kedengaran ya? Yang deras di sini. Putus-putus suaranya antum. Mungkin karena cuaca ya. Bagaimana Iya. suara saya? Aman-aman Saya mau tahu serata dari Ustaz. para pemirsa ini, bagaimana suara saya? Di sini cukup deras Stabil. hujan ini. Serata bagus Ustaz. Baik, Ya. alhamdulillah kalau begitu ya. Ya, Berarti baik. perangkat mic ini berfungsi baik. Alhamdulillah. Baik. Insyaallah para peserta sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada sesi selanjutnya di sesi tanya jawab. Bagi peserta yang bertanya secara langsung bisa raise hand atau mengirimkan pertanyaannya di obrolan. Iya, alhamdulillah tadi Bapak Ibu sekalian ya kita eh, ada sedikit sosialisasi terkait dengan kegiatan tablik akbar dan buka puasa bersama anak yatim, para santri penghafal Quran dan juga duafa. Alhamdulillah, barakallahu fikum, ada Bapak Syarifuddin yang yang ya turut andil dalam program buka puasa bersama. Semoga doa dan hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ya, terkait dengan program Yayasan Jaziratul Quran lainnya terkait dengan wakaf Al-Quran dan sedekah pembebasan lahan untuk perluasan pondok pesantren gratis Darul Quranul Hadid yang berada di Moncong Loe Lapara, Maros, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan eh, dan melancarkan rezeki beliau dan kita semua. Kemudian mungkin kami bacakan Ustaz ada pertanyaan sebelumnya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain yang hendak ingin bertanya terkait dengan materi kita pada hari ini. Di sini Ustaz ada pertanyaan dari Bapak Syarifuddin ya. Sebelumnya di pertemuan kemarin. Oh iya, iya, boleh. Ini terkait dengan eh, makanan instan yang sempat dibahas pada pertemuan sebelumnya, Ustaz. Terkait pentingnya eh, jangan eh, meninggalkan hal yang berkaitan dengan kesehatan. Izin bertanya, Ustaz, berbagai makanan instan yang impor atau diproduksi di dalam negeri atau makanan tersebut berbahaya untuk kesehatan umat manusia. Kenapa para penguasa tutup mata terkait dengan masalah tersebut? Justru malah mendukung memproduksi bahan-bahan makanan tersebut dan didukung oleh namanya sertifikat halal. Padahal makanan tersebut berbahaya terhadap kesehatan dan cenderung membunuh. Gimana ini Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa eh, makanan-makanan yang pada dasarnya ya dapat membahayakan kesehatan dari makanan-makanan instan siap saji itu dan telah menjatuhkan banyak korban, ya, khususnya anak-anak, tetap dibiarkan. Ya. Wallahu taala alam. Kita juga bertanya, kenapa ini? Ah, ada apa ini? Ya, mungkin orang-orang menebak, ya, ini terkait dengan bisnis nih. Ya. Karena tentu mereka akan membayar izin
izin produksi, izin pembuatan pabrik dan bla 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 yang pakai biaya besar. Ya. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Ya. Hanya itu dugaan-dugaan orang ya. Ya. Tetapi terlepas dari dugaan-dugaan itu semua, terlepas ya dari dugaan-dugaan itu semua, kita kan meyakini dari sejumlah hadis-hadis Rasulullah tentang akhir zaman, ya kan? Ya. Bahwa akan datang masa, kata Rasulullah, akan datang masa, zaman bagi seluruh manusia ini, ah, mereka tidak peduli lagi barang yang mereka peroleh itu dari jalan yang halal atau haram. Mereka nggak peduli. Mau halal, mau haram, semuanya disikat. Ya. Padahal kalau kita buka ya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersyaratkan bagi hamba-hambanya untuk hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang memiliki Mana Hamzah? dua unsur, ya, dua unsur syarat. Ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya. Kemudian ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Halalan thayyiban ini disebutkan di dalam Al-Quran itu berulang-ulang kali. Lebih daripada 3 kali itu. Dan at-thayyibat itu disebutkan juga berulang-ulang kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Ya, jadi bukan hanya unsur halal saja, tetapi unsur kedua juga harus terpenuhi, yaitu thayyibat, baik. Makanan-makanan yang baik. Nah, sementara makanan-makanan yang sudah diberikan pengawet, ya, itu sudah dari sisi kesehatan sudah tidak baik lagi untuk sisi kesehatan dalam jangka waktu yang lama. Maka dia telah kehilangan satu syarat, ya, sehingga kita tidak boleh mengkonsumsinya menurut kriteria yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Itu kan demi kemaslahatan kita. Ya, namun manusia itu kan nggak peduli, ya, nggak peduli. Ya, karena begitulah fenomenanya disebutkan dalam hadits Rasulullah, ya. Ya, akan datang suatu masa di mana manusia itu kehilangan kepedulian terhadap kehalalan dan kebaikan apa yang mereka peroleh, apa yang mereka konsumsi. Terlepas dari latar belakang bisnis, ya, atau konspirasi yang mereka inginkan, ya, wallahu ta'ala. Ya. Maka kembali kepada diri kita masing-masing, ya, di dalam mengelola pola konsumsi kita di rumah. Ya. Kita memberikan edukasi yang baik kepada anak-anak kita, utamanya ini ibu-ibu. Ya. Tolong jaga generasi kita. Ya, kasihan mereka. Kalau mereka di usia produktif harus mengalami penyakit-penyakit berat, ya, yang menghalangi nanti aktivitas mereka. Mereka tidak bisa lagi belajar, mereka tidak bisa lagi bekerja, ya, dengan baik seperti orang-orang sehat yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah. Alhamdulillah, Ustaz. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Datangnya dari Bapak Subhan Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Pertama, bagaimana hukum jabat tangan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram? Dan yang kedua, ketika masuk waktu khutbah Jumat, sebaiknya jemaah laki-laki yang baru masuk masjid pada waktu khutbah, baik langsung duduk atau mengerjakan sholat sunnah, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan pertama, bagaimana hukum jabat tangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram?
yang bukan mahram. Pertama, mari kita buka ya, khususnya para penanya yang menanya ini. Siapa ini? Sultan ya, Sultan, ya, terlalu kecil tulisannya. Mau di-upgrade kacamata saya ini. Buka firman Allah Subhanahu wa taala ya, yang terdapat dalam surah An-Nur ayat 31 dan 32. Ini terkait dengan pandangan kepada lawan jenis non mahram. Ya, non mahram ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum." Katakanlah kepada lelaki-lelaki beriman agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Artinya tidak melihat kepada wanita non mahram. Harus pandangan itu ditundukkan. Demikian pula perintah yang sama ditujukan kepada wanita-wanita muslimat. Wanita-wanita muslimat juga harus menundukkan pandangannya. Jadi masing-masing menundukkan pandangan. Kalau saja pandangan harus ditundukkan dan dihindarkan, padahal tidak terjadi sentuhan, lalu bagaimana dengan sentuhan itu sendiri? Ya, ini namanya qiyasul aula. Ya, qiyasul aula. Tentu lebih layak ya untuk dicegah, jangan sampai terjadi kontak ya. Pada kulit, kontak mata aja udah dilarang. Maka tentu yang lebih berat darinya, yaitu kontak kulit, lebih harus dilarang, ya kan? Lebih harus dilarang. Nah, kemudian hadis Rasulullah yang kemarin kita sebutkan itu kan, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bi khiyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Lebih baik kata Rasulullah, kepala kalian itu ditusuk dengan besi. Ya, linggis semuanya linggis. Ya, diberikan kita pilihan, kepalamu mau ditusuk dengan linggis ya atau paku atau menyentuh wanita ini yang bukan mahram. Rasul mengatakan lebih baik kepala kalian ditusuk dengan besi daripada harus menyentuh wanita yang bukan mahram. Ya. Berarti ini menunjukkan larangan yang tegas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga di dalam surah Al-Ahzab ya. Ayat yang ke-32. Antum buka dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Baik. Wahai istri-istri Nabi, kata Allah, wahai istri-istri Nabi, janganlah atau kalian itu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kalian bertakwa, maka janganlah kamu lemah lembutkan suara. Lemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga dapat membangkitkan nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik, ma'ruf. Ya, baik menurut syariat, yaitu tidak mendayu-dayu, tidak lembut suaranya ketika menyapa ya, lelaki yang bukan mahram. Jadi bayangkan ya, bayangkan melembutkan suara saja ya, atau mendengarkan kelembutan suara wanita saja itu
terlarang. Ya. Karena dapat membangkitkan syahwat. Lalu bagaimana kalau menyentuh kulit lembutnya? Ya kan? Mendengarkan suara lembutnya saja terlarang. Lalu bagaimana dengan menyentuh kulitnya yang lembut? Ya, justru terlarang. Mendengarkan suaranya yang lembut saja dimungkinkan dapat membangkitkan syahwat. Lalu bagaimana dengan menyentuh kulitnya yang lembut? Tentu lebih berpotensi besar membangkitkan syahwat. Oleh karenanya, syariat agama kita sangat ketat sekali membatasi ya pola interaksi antara lelaki dan wanita non mahram. Ya, sangat tegas. Ini untuk kemaslahatan mereka semuanya. Wallahu taala a'lam. Baik, pertanyaan yang kedua. Iya ya, ada yang kedua ya. Ada Ustaz. Waktu khutbah, ya. Waktu khutbah masuk, ya. Yang mana lebih didahulukan. Ya. Kalau seseorang mau duduk, maka dia jalankanlah hadis Rasulullah. Kan bisa jadi jalankan kan? Ya, hadis itu, dua hadis ini seseorang tidak boleh duduk ya sebelum ia melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Jika kalian mendengarkan ayat Al-Qur'an dibacakan maka diamlah, tenanglah ya, agar kalian mendapatkan rahmat. Sebenarnya ini bisa dipadukan. Bisa dipadukan. Karena orang yang sholat 2 rakaat itu, ya, dia masih bisa mendengarkan ayat Al-Quran setelah selesai dia melaksanakan sholat yang ringan 2 rakaat. Ya. Dia bisa. Nanti setelah sholat, jadi dia kerjakan hadis Rasulullah dulu, ya. Dia sholat 2 rakaat yang ringan, lalu setelah itu dia duduk tenang mendengarkan khutbah. Oke? Ya. Atau dia bisa memilih salah satunya. Kalau dia memilih salah satunya, maka dia berdiri, kan dilarang duduk kan sebelum sholat 2 rakaat. Dia tetap berdiri sambil fokus mendengarkan khutbah Jumat. Kenapa dia tidak duduk? Karena dia belum melaksanakan 2 rakaat sholat. Ya. Meskipun itu ringan. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ya, semoga menjawab ya pertanyaan ini. Baik, Tafadhal. baik Ustaz. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya ini Ustaz. Ya. Datanya dari Ibu Nur Hidayah. Afwan Ustaz, bagaimana kita menyikapi jika terjadi hal seperti yang disebutkan dalam pembahasan tadi? Istri mengingkari kebaikan suami. Nah, bagaimana cara menasihatinya? Apa dibiarkan dulu manokok-nokok, nanti puas baru dinasihati? Atau bagaimana? Karena biar bagaimanapun kita ingin bersama dengan istri kita di surga. Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bagus ya, Masya Allah. Bagaimana menyikapi istri yang suka menokok-nokok, suka marah-marah, ya, mudah melupakan kebaikan-kebaikan, yang begitu terlihat kekurangan langsung diprotes, protesnya panjang, berlebih-lebihan. Ya, idealnya seandainya istri itu bisa dinasehati ya, dan dia mau menerima nasihat pada saat itu, langsung dinasihati, dilihat kondisinya kan. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, istausu bin nisa'i khairan, ya, istausu, upayakanlah untuk berwasiat, menasehati istri-istri itu dengan baik. Ya. Jadi kalau kondisinya memungkinkan, ada kan apa ya, tipe wanita itu kan bertingkat-tingkat ya. Ya. Ada yang mudah menerima nasihat, ya, pada saat itu juga. Ya. Ada yang kalau dinasihati justru dia semakin
menunjukkan perlawanan ya. Ya. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati seorang wanita yang menangis di kuburan itu kan, ya terseduh-seduh menangis, ya mengangkat suaranya. Nah, lalu Rasulullah dari arah belakang mengatakan kepada wanita itu, isbiri ya umma, wahai ibu, bersabarlah. Lalu tiba-tiba wanita ini tanpa menoleh, nah, dia mengatakan kepada orang yang menasihatinya yang sebenarnya ternyata adalah Rasulullah, nah, innaka la ta'lam ma asabani. Kamu itu tidak tahu apa yang menimpa saya. Meninggi suaranya, agak kasar dia ngomong. Padahal kan enggak boleh ya. Ya, meninggi suara dan berkata kasar, apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ayatnya yang jelas ya dalam surah Al-Hujurat. Ya. La tarfa'u aswatukum fawqa sautin nabi. Ya. Kajahri ba'dikum li ba'din antah bata amalukum wa antum la tash'urun. Jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Sebagaimana di antara kalian saling mengeraskan suara satu sama lain. Karena hal itu bisa menghapus pahala kalian. Ya kan? Nah, wanita ini mengangkat suaranya. Apa yang terjadi? Rasulullah kan tidak terus menasihati wanita itu. Dia langsung pergi. Rasulullah langsung pergi. Ya. Maka kalau istri kita umpamanya termasuk tipikal wanita yang berat, ya, menerima nasihat pada saat itu juga, ya udah kita pelajari aja. Celotehannya tidak perlu dibalas terlebih dahulu. Celotehannya, dia mau berceloteh secara langsung verbal, diamin aja, didiamkan saja. Ya, sebab kalau dibalas nanti dia tambah berdosa, ya kan? Kalau dibalas itu hanya memancing emosinya menjadi-jadi dan dia akan semakin berdosa, terjerumus dalam kesalahan yang lebih fatal nantinya, ya kan? Nah, atau dia berceloteh panjang lebar seperti lebih panjang daripada koran harian, ya di WA barangkali atau di mana sepanjang dia tidak melakukannya di media sosial yang status terbuka ya. Ya biarin aja, hapus aja semuanya WA protesnya itu karena hanya membuat luka hati kita semakin dalam dan kadang memancing kita berdoa yang tidak baik nanti kan, ya bahaya. Ya jangan dibaca, jangan sama sekali suami, karena kapan dia baca suami itu akan semakin terluka, sakit hati dengan sikap dan kata-kata yang mungkin sudah tidak terkontrol dari istrinya. Protes yang berlebih-lebihan, mengangkat masa lalu yang sudah berpuluh-puluh tahun, ya terlupakan, ya kan? Dia akan ungkit itu semuanya. Hal itu kalau dia baca, apa yang terjadi? Kemarahan suami itu bisa terpicu. Dan ketika dia marah, mungkin dia tidak sadar berdoa. Ya. Ada kasus nih ya, ada kasus. Ada kasus seorang istri tiba-tiba kena benjolan. Ini benjolan besar di lehernya. Dan dikhawatirkan itu kanker apa namanya istilahnya ya. Kanker getah bening ya. Wallahu alam. Ini beberapa hari yang lalu juga menghubungi kami. Dia bilang kami bertengkar ya. Yang sering bertengkar dan saya ya menoko-noko pote-pote suami. Nah, hingga mungkin karena terbawa emosi, suaminya dia berdoa. Ya, semoga kamu ditimpa penyakit. Ya, penyakit parah, penyakit kronis. Ya, itu ucapan sumpah suaminya ya. Ya. Karena mungkin sudah jengkel barangkali suaminya. Ya, sudah teraduk-aduk emosinya. Ya. Mengumpat suaminya. Nah, dia bilang tiba-tiba saya kena ini, Ustaz. Saya teringat itu beberapa bulan yang lalu itu ucapan suami saya itu. Kira-kira itu ucapan suami saya diterima Tuhan enggak ya? Ya, saya bacakan hadis Rasulullah. Rasul kan mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala auladikum, wa la tad'u ala amwalikum, la tuwafiqu sa'atal ijabati fayustajabu lakum. Jangan sama sekali kalian mendoakan kebinasaan atas diri kalian sendiri. Jangan kalian mendoakan kebinasaan kepada anak-anak dan keluarga kalian sendiri. Jangan kalian mendoakan kebinasaan kepada harta milik kalian sendiri.
jangan sampai doa kalian itu bertepatan dengan terbukanya pengabulan doa, lalu ucapan kalian itu diterima oleh Allah. Lagi hujan seperti ini ya, kondisi hujan sekarang nih. Bertengkar dia sama istrinya. Ada masalah dengan istrinya. Istrinya ngaduk-ngaduk emosi suaminya. Baik secara verbal, kata-katanya, atau lewat WA-nya, ya kan? Diaduk-aduk perasaan suaminya. Kalau suaminya baca dan teraduk emosinya, mungkin dia tidak sengaja mengucapkan ya kata-kata yang menyebabkan nanti istrinya menderita. Dan dia kerepotan sendiri. Ya kan? Maka idealnya, sekali lagi, ketika terjadi kondisi itu, ya, hindari terlebih dahulu. Diam, jangan terlalu banyak dibalas. Kalau dibalas, ya ucapkanlah balasan-balasan singkat yang nasihat-nasihat yang singkat. Ya. Tidak ideal kamu melakukan yang begini, takutlah kepada Allah, ittaqillah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, seandainya bisa, nah, tetap dinasihat. Kalau tidak, ya didiamkan saja. Dilihat saja kondisinya. Dan wanita-wanita ya, wanita ini, kalau yang banyak ibu-ibu yang hadir, berapa orang nih ibu-ibu hadir ini? Ya. Wahai para ibu, wahai para istri di rumah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa kebanyakan wanita itu nanti masuk neraka. Itu disebabkan bukan karena mereka malas beribadah, bukan, tetapi karena mereka terlalu banyak protes kepada suaminya. Sedikit kesalahan suami, protesnya lebih daripada gunung Himalaya. Ya, itu hati-hati. Lebih daripada banyaknya air lautan Atlantik. Jangan, hati-hati Ki. Ya. Sehingga para ibu ini, para istri ini tidak terancam dengan ancaman yang serius dari hadis yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, ya Masya Allah. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Datangnya dari Bapak Syarifuddin, SAP. Izin bertanya Ustaz, seorang istri dinasihati oleh suaminya dengan peristiwa agama, malah istri tersebut menjawab, jangan berdakwah, kamu ini bukan ustadz, berarti mengingkari kebaikan suami. Nah, bagaimana solusi dari seorang istri tersebut Ustadz? Ini Allah musta'an. Istri, Allah musta'an. Wahai para istri, jangan kayak begitu, Nah, tolong googlingkan saya, mana saya bisa tampilkan ya. Allah musta'an. Coba bisa nggak antum googlingkan? Siapa yang bisa bahasa Arab? Carikan kata kunci di situ ya. Lau anni amuru ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha. Ya. Ini hadis Rasulullah ini. Ini berat juga nih diterima nih oleh kebanyakan wanita. Nah, dan kalau kita menyampaikan hadis ini dan menjelaskannya, kita dianggap tidak seimbang. Ya, kita dianggap berat sebelah. Kalau kita sering angkat hadis ini ya, banyak bahkan oleh karangan ustadzat juga kadang ya menganggap kita kurang seimbang. Lo anni amuru ahadan, bisa digaulinkan an yasjuda li ahadin. Ya. Sudah ditampilkan Ustaz? Belum dapat antum ya? Oke. Tidak mengapa kalau tidak bisa ditampilkan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Abi Aufa. Panjang hadisnya ya, saya langsung ke temanya secara langsung. Lau anni amuru ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha walladhi nafsu Muhammadin biyadihi
la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu. Ya. Seandainya aku boleh memerintahkan orang lain sujud kepada manusia, niscaya aku akan memerintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Sekali lagi hadis ini ya kebanyakannya ya berat diterima oleh para wanita. Berat. Ya. Ya, kita dapati dalam berbagai ya makanya kalau ada ibu-ibu yang keluar dari Zoom ini tiba-tiba mungkin karena respon perasaannya ya yang berat menerima. Dan kadang kalau kita angkat hadis ini dianggap tidak seimbang kita ini ya memperlakukan wanita ya padahal itu tuduhan bisa tertuju kepada Rasulullah itu ya. Jadi hati-hati juga wanita kalau mengatakan ya tidak seimbang ini ya, apakah Rasulullah tidak seimbang ya. Lalu Rasulullah mengatakan nih, pakai sumpah lagi Rasulullah ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Antum lihat dari redaksi hadisnya, seandainya sudah tertampilkan. Tertampilkan ya. Subhanallah, saya tidak lihat. Oh, belum tertampilkan di. Saya pengen sekali kalau ditampilkan itu ya. Tapi tidak mengapa lah ya. Oke. Rasulullah mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Beliau sebut lagi namanya. Muhammad. Ya. Demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman kekuasaannya. Itu demi Allah. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha. Seorang wanita itu, seorang istri itu tidak dianggap telah menunaikan hak Tuhannya. Tidak dianggap sholatnya. Tidak dianggap puasanya. Tidak dianggap tilawatul Qur'annya. Dan ibadah-ibadah lainnya. Semuanya tidak dianggap. Hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Sampai si wanita itu menunaikan hak suaminya. Barulah dianggap sholatnya. Barulah dianggap puasanya. Barulah dianggap tilawatul Qur'annya. Ya. Ustadz Ben Usagan. Keren antum ini, Masya Allah. Tuh, ditampilin tuh. Mana. Masya Allah, pakai artinya lagi. Bahkan ada di riwayat yang berikutnya ya. Ya. Antum perhatikanlah itu hadisnya itu, subhanallah. Walladzi nafsi biyadihi law kana min qadamihi ila mafraqi ra'sihi qarhatun. Ya ada nana ya. Apa ini? Tanbajisu bil qayhi was sadidi summa istaqbalathu talhasuhu ma addat haqqahu. Subhanallah. Sampai menjilat nananya suami kan? Ya. Ini ya berat ya diterima oleh wanita ya. Tapi begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal itu di dalam beberapa hadis-hadis beliau ya. Bahwa istri itu tidak dianggap telah menunaikan hak Tuhannya sampai dia menunaikan hak suaminya. Dan seandainya suaminya itu meminta haknya di atas punggung onta, maka dia tidak boleh menolaknya. Ya, begitu besar. Jadi hati-hati kalau suami menasihati, jangan dilarang. Karena itulah tugasnya suami kita. Ya. Rasulullah mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya kan? Nah, jadi para istri jangan protes-protes suami tak kalau dia menasihati. Karena dia sedang menjalankan perintah Allah. Dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nantinya. Kalau dia tidak menasihati kita sebagai istri. Ya. Biarkanlah dia berdakwah kepada kita. Ya, kepada para istri ya.
Nah, jangan protes suami tak kalau dia berdakwah, kasihan dia. Ya. Baik. Masya Allah ini sudah banyak yang postingnya. Ya. Wahai para istri, ya jangan 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 kami ini para ustadz dituduh tidak seimbang ya, karena hanya karena membawakan hadis-hadis seperti ini. Karena tuduhan itu bisa 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 tertuju kepada Rasulullah. Karena kami ini cuma menyampaikan. Nah, kalau saya itu sudah sering dituduh tidak seimbang. Ya, saya sudah sering mendengarkan laporan ya dari sana sini, saya dianggap tidak seimbang. Saya kalau dalam halakat tarbiyah, bahkan di kelas-kelas di Stiba, ya kalau saya kan mengajar di akhwat ya, karena memang fenomenanya seperti itu. Ya, kalau wanita ini tidak diedukasi dengan baik, maka dia akan diseret terus oleh perasaannya yang ditunggangi oleh setan untuk merendahkan suaminya nanti. Ya, termasuk putri saya nanti, putri saya punya putri, saya harus bimbing dia. Ya, saya harus berusaha kikis itu. Ya, egonya dia nanti, ya, yang dapat membuat dia merendahkan suaminya, cepat protes suaminya, ya, berkepanjangan di dalam memprotes-protes suaminya, itu bahaya kan? Ya, bisa mencelakakan dirinya nanti di akhirat. Ya, dia akan menyesal nantinya. Penyesalan pahit yang tidak bisa lagi diubah. Allahul musta'an. Nah, jadi siapapun yang ditujukan pertanyaan ini ya, baik kepada keluarga kepada keluarga yang lain. Nah, kita harapkan para ummu ya, apalagi yang sudah ikut parenting, ya coba ya berusaha untuk mengendalikan perasaan. Ya, ketika melihat sesuatu yang kurang dari suami. Ya. Nah, dan ketika suami menasihati, coba terima nasihatnya. Jangan berat menerima nasihat. Ya, dari suami. Jangan justru menyudutkan suami, kamu itu belum ustadz. Atau membandingkan uh, uh, suaminya yang bukan ustadz dengan ustadz. Ya, ya. Ya, kadang wanita begitu kan? Kadang wanita membandingkan suaminya dengan ustadz yang lain. Nah, ini nggak boleh nih. Nggak boleh sama sekali. Ya. Dan seandainya saya ustadz ya, kadang begitu ya. Nah, itu Ustadz Fulan, dia sebut mungkin nama saya tidak rela. Ya, tidak halal bagi siapapun membandingkan saya dengan suaminya. Lalu pada saat pembandingan itu, dia lebih mengutamakan saya, memulia-muliakan saya, lalu merendahkan suaminya. Berarti Anda telah menggunakan nama saya untuk melakukan keburukan terhadap suami. Dan tidak ada ustadz yang rela, saya kira, ya, dia dijadikan pembanding bagi suami-suami wanita-wanita yang lain. Jangan wanita itu melakukan hal itu. Nah, itu sangat merendahkan status dan kredibilitas seorang pemimpin dalam rumah tangga. Jangan kita lakukan. Ya. Itu sangat melukai perasaan suami kita. Siapapun dia, terima dia apa adanya. Meskipun dia bukan ustadz. Terima nasihatnya. Jangan ditolak. Sepanjang nasihat itu benar-benar ya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat agama kita. Wallahu ta'ala a'lam. Lalu bagaimana dengan suami? Ya, nasihati istri, jangan tidak begitu. Ya, atau gunakanlah pihak yang lainnya. Nah, sekarang ini mungkin beliau menggunakan saya ya untuk menyampaikan kepada wanita-wanita yang punya tipikal seperti itu, ya suka membantah nasihat suami dan merendahkan posisi suami. Ketahuilah bahwa suami anti saat ini adalah pemimpin yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, memimpin anti. Ya, diikatlah ya jabatan itu dengan suatu ikatan yang sangat sakral, misalkan ghalidha, perjanjian yang sangat sakral dan agung. Ya. Kalau anti tidak menghargai suami, minimal Anda menghargai, menghormati, memuliakan siapa yang mengangkat dan menobatkan lelaki itu menjadi suami anti, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Begitu barangkali. Baik, alhamdulillah Ustaz. Kita Ya. lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Datangnya dari Ibu Siti Norma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam bertanya warahmatullahi Ustaz.
Bagaimana sikap kita sebagai istri menghadapi suami yang selalu marah-marah? Biar kita sebagai istri bertanya dengan baik-baik dengan suara rendah dan langsung suami menjawabnya dengan suara yang tinggi. Nah, kalau kita sebagai istri langsung maki teriris-iris hati tak, bagaimana solusinya Ustadz? Jadi saya selama Nah, ini diam, sedih, malas bertanya. Baik, Ustadz. baik, barakallahu fikum. Nah, ini juga kepada suaminya. Jadi kepemimpinan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini sebagai lelaki ya, tidak menunjukkan, tidak bermakna apa ya, tidak bermakna ketinggian derajat ya dan kerendahan derajat wanita, bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Tetapi kelebihan ini adalah kelebihan tanggung jawab, kelebihan tanggung jawab ya. Jadi kita diberikan tanggung jawab yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita harus merasa bahwa kita ini adalah penanggung jawab utama ya, di dalam membimbing, mengarahkan, mengedukasi, memperbaiki, ya, membahagiakan, menyelamatkan, ya, anggota rumah tangga kita termasuk istri. Nah, bukan derajat kesewenang-wenangan. Kita nggak boleh sewenang-wenang. Dikit-dikit membentak, ya kan? Dikit-dikit membentak. Istri menasihati justru istri yang dibentak. Ya. Nah, ini suami yang kurang akal ini begini. Ya. Kalau istrinya yang menasihati dengan cara yang lembut, ya. Kalau betul-betul ya, istrinya sudah berkata lembut, menasihati dengan lembut, dengan kata yang santun, sopan. Ya, itu tidak layak. Ya. Coba Pak, saya ingin kita tadabburi dulu ini surah An-Nisa 34 ini. Ya. Di ujungnya, fa in ata'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Wahai para suami, baca ujung ayat ini. Jangan cuman ayat pertama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Lalu sampai di situ saja. Enggak mau dilengkapi ke ujung ayatnya. Enggak boleh lah. Kalau begitu nanti bisa semena-mena lelaki itu kan. Ya, istrinya justru sudah sopan, sudah taat, sudah baik, sudah santun, sudah perhatian, ya sudah lembut, ya sedemikian rupa, ya kan? Lalu karena istrinya menasihati suaminya, egonya naik, ego kepemimpinannya naik, ya. Dia merasa tidak layak untuk dinasihati oleh bawahannya, langsung dia marah-marah, meninggi suaranya. Nah, wahai para suami yang memiliki karakter seperti itu, ya. Baca langsung ujung ayat itu. Fa in ata'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau istri itu sudah taat, sudah patuh, ya, jangan cari jalan lagi, ya. Jalan untuk bersikap keras terhadapnya. Ya. Udah. Kalau dia sudah taat, alhamdulillah. Dia sudah santun, alhamdulillah. Dia sudah sopan, alhamdulillah. Ya, jangan cari jalan-jalan yang lain lagi. Ya. Ya kan? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Lelaki terbaik di antara kalian adalah lelaki yang paling baik kepada istrinya. Ya kita belajar, meskipun terkadang sebagai pemimpin dan sebagai lelaki, ego kita itu kayak meroket ya, meninggi terus. Apalagi kalau sudah ustadz pula, ya kan, jam terbang tinggi di luar, dosen pula barangkali, pengusaha pula kaya raya, ya kan, apalagi gaga pula barangkali, atletis pula badannya. Nah, dipuji-puji lagi banyak wanita. Oh, dia pandang remeh betul-betul istrinya. Ya. Karena dia mengatakan, oh, dengan kedudukan saya, dengan harta saya, dengan bla 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 bla, saya bisa segera mengganti anti. Tidak boleh yang bersikap seperti itu. Suami tidak boleh
menanamkan perasaan seperti itu di dalam hatinya yang membuat nanti dia bisa bersikap semena-mena terhadap istrinya. Ingat, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Lelaki terbaik di antara kalian adalah lelaki yang yang baik terhadap istrinya, dan aku, kata Rasulullah, adalah lelaki yang paling baik terhadap istriku. Ya, beliau adalah teladan terbaik bagaimana bersikap baik terhadap istri-istrinya. Jadi kita para lelaki ini terus belajar, terus memperbaiki diri. Ya, kalau istri menasihati dan kita merasa kurang setuju dengan nasihatnya, umpamanya ya mungkin dia meninggi suaranya, ya kita diam aja lah, pergilah kita. Kalau perlu pergi dulu, ya kan, menenangkan hati, banyak diam, timpali dia dengan zikir, Allahul Musta'an barangkali, astagfirullah, dan seterusnya. Kita belajar mengendalikan perasaan jengkel, ya, sehingga kita tidak meninggi suara. Dan para wanita kalau menasehati suami, ya jangan mengaduk-aduk emosinya, yang membuat nanti dia terpancing, ya, meninggi suaranya. Wallahu taala alam. Begitu ya. Ya, baik Ustaz. Kita lanjut Ustaz. Tinggal masih ada 2 pertanyaan. Iya Ini ya, datanya mungkin kita dari Fadhal. datangnya dari Bapak Muhammad Kasim Idam. Bismillah, bagaimana dengan pendapat dari salah satu imam mazhab bolehnya menyentuh kepada perempuan yang sudah tua renta, yang tidak ada nafsu? Gimana ini Ustaz? Baik, saya lebih cenderung yang mengatakan bahwa wanita yang tua renta itu yang tidak punya yang tidak seseorang yang tidak bernafsu lagi kepadanya. Kalau tidak salah Syekh Utsaimin, kalau tidak salah ya tolong dicek nanti, yang mengatakan Anda tidak bernafsu sama dia, tapi apakah Anda yakin bahwa di dalam dirinya tidak ada nafsu kepada Anda? Ya, Anda mengatakan saya menyentuhnya, saya tidak bernafsu dengan dia, tapi apakah Anda bisa jamin, ya, bahwa setan tidak bisa menggelorakan nafsunya? Setan itu licik, ya kan? Kalau dia tidak bisa menjatuhkan Anda, maka dia menjatuhkan orang yang di depan Anda. Maka kita harus saling menjaga, ya kan? Kita harus saling menjaga. Kita jaga juga nenek-nenek itu, jangan sampai dengan gara-gara kita, ya, ada jalan bagi setan untuk menjatuhkannya, kasihan. Ya, sudah nenek-nenek pula dijatuhkan pula dia sama setan. Ya, gara-gara ulah kita pergi menyentuh-nyentuh dia, ya kan? Karena kita nggak tahu kan apa yang ada dalam perasaannya pada saat itu. Apa yang ada, kita tidak suudzon, ya. Tapi kita diberi upaya untuk sadduz dzari'ah, menutup setiap celah kemungkinan, ya, setan itu bisa bermain, ya, di dalam pikiran dan perasaan seseorang. Itu maksudnya. Wallahu taala a'lam. Syukran, Masya Allah. Sangat semakin tercerahkan ini Ustaz. Penasaran selama ini, Masya Allah. Sudah ada. Barakallahu fikum. Baik. Afwan Ustaz, Ana lanjut ya Ustaz ya. Kalau Ana misalnya ada wudhu, kemudian Ana pamitan sama keluarga di rumah, bersalaman dengan mertua dan istri, itu wudhu tidak batal ji Ustaz di? Atau bagaimana Ustaz? Meskipun di situ ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang paling rajih itu bahwa sentuhan kepada keluarga istri, ya istri yang tidak membangkitkan syahwat itu tidak membatalkan wudu, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan yuqabbilu zaujatahu, ya, ba'da zaujatihi. Kadang Rasulullah mencium, ya, istrinya, ya, ketika beliau hendak ke masjid, ya. Jadi sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan bahwa menyentuh istri, ya, setelah berwudu, ya, meskipun dengan kubla, ya, kecupan, itu tidak membatalkan wudu, ya. Tetapi sebagian ulama mengatakan
Rasulullah itu adalah orang yang paling kuat ya menjaga gejolak nafsunya. Nafsunya tetap stabil meskipun beliau ya menyentuh. Ya. Ada orang yang tidak kuat dia. Ya, sentuhan istri itu membuat nafsunya bergelora dan nafsu yang bergelora itu mazinnatu khurujil mazi. Ya, dia adalah kondisi yang paling diduga kuat dapat mengeluarkan mazi, bukan mani ya, mazi. Ya, cairan nafsu. Ya. Nah, hal itu keluarnya itu membatalkan wudhu. Nah, jadi demi kehati-hatian bagi orang-orang yang memiliki libido yang sangat tinggi, ya dia jangan menyentuh istrinya. Karena kapan dia disentuh, gelora syahwatnya bangkit. Dan bangkitnya gelora syahwat itu bisa memicu keluarnya cairan nafsu itu yang berpotensi, yang tentu saja membatalkan wudhunya. Jadi itu sikap kehati-hatian. Ya, wallahu taala. Nah, Baik, ya alhamdulillah. Terakhir Ustaz, ini datangnya iya. dari admin. Ada pertanyaan titipan dari Ustazah. Bagaimana posanya orang yang tidak sholat, tapi posanya rajin, baca Qur'annya juga rajin. Apakah posanya diterima Ustaz? Ya, subhanallah ya. Sholat itu, ma'asyiral muslimin, ya, dia berada pada urutan kedua rukun Islam setelah syahadat. Ya, sebagaimana sholatnya seseorang itu tidak akan diterima dan rukun-rukun Islam setelahnya, puasa dan haji, zakat dan hajinya tidak akan diterima kalau yang pertama dia tidak lakukan. Apa itu? Syahadat. Ya kan? Maka syahadat dulu baru sholat. Lalu sholat dulu baru puasa. Ya kan? Tunaikan, jaga itu sholat, baru kemudian Anda puasa. Ya. Puasa dulu Anda di bulan Ramadan full nih baru zakat. Ya kan? Maksudnya begitu. Zakat dulu, bersihkan harta Anda dulu, jangan tiba-tiba pergi umrah Anda belum bayar zakat. Ya. Anda tiba-tiba belum bayar zakat, ini tiba-tiba pakai semuanya pergi umrah. Ya salah. Bayar dulu zakatnya. Baru Anda melaksanakan umrah. Karena dia zakat itu lebih dahulu daripada umrah dan haji, ya kan? Begitu ya? Ya, Ya, Ustaz. baik. Jadi orang yang rutin berpuasa, tilawatul Quran, bla 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 bla, semua aktivitas ibadah ritualnya dia lakukan, lalu dia tidak sholat, maka semuanya menjadi sia-sia. Nah, ada hadis Abu Daud ya, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati sholatu fa in qubilat qubila anhu sa'iru amali wa in ruddat rudda anhu sa'iru amali. Amalan pertama yang Allah akan periksa dari setiap hamba pada hari kiamat ya adalah sholat. Ya. Jika diterima sholatnya, maka diterimalah semua kebajikan-kebajikan yang lainnya. Namun jika sholatnya ditolak, maka ditolak pula lah kebajikan-kebajikan yang lainnya. Ya. Jadi jelas hadisnya bahwasanya puasa seseorang, tilawatul Quran seseorang yang tidak ditopang oleh sholat yang baik, maka menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Sama. Baik, alhamdulillah Ustaz. Ini pertanyaan sudah kami bacakan semua dan sudah terjawab. Alhamdulillah. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian terkait dengan sesi tanya jawab ini kita cukupkan berhubung waktu juga. Insya Allah. Adapun pertanyaan ya Bapak Ibu yang belum tersampaikan ya, bisa melalui admin kita di grup kelas parenting Ramadan bisa dititipkan. Insya Allah kita akan membahasnya di pertemuan besok. Terakhir mungkin sebelum kami serahkan kepada Ustadz kita untuk memberikan closing statement-nya, ada kegiatan ya dari Yayasan Jazratul Quran Indonesia berkenaan dengan
program Tabassum, ya, program Tabassum, Tablik Akbar, dan buka puasa bersama santri penghafal Quran, anak yatim dan duafa. Bertajuk Berkah Bersama Ramadan, Ukir Senyum Bahagia. Di sini insya Allah yang akan mengisi tausiah adalah Ustadz kita, Ustadz Haji Fadlan Akbar LSMHI, dan juga dirangkaikan dengan doa dan juga buka puasa bersama penghafal Quran dan anak yatim duafa. Bagi Bapak Ibu ya yang ingin terlibat atau berkontribusi dalam kegiatan tersebut, bisa bersama-sama untuk kita memberikan suguhan buka puasa, ya, mumpung masih Ramadan, insya Allah di tanggal 25 Ramadan. Ini terbuka umum bagi jemaah yang ingin hadir juga bisa, yang akan dilaksanakan di pesantren Darul Quran wal Hadits di Masjid Hasan Tindri, ya, tepat di jalan masuk perumahan Bina Sarana Residence 2 di Moncong Lapra, Kabupaten Maros. Demikian yang kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kepada Ustadz kami persilahkan untuk closing statement-nya. Kepada Ustadz. Ya, barakallahu fikum jami'an, ya, kepada seluruh peserta, para ummahat dan para aba, ya, ikhwan dan akhwat, kita telah sampai di penghujung kegiatan kita pada hari ini, kelas parenting. Maka kita kembali dulu ya, mengingat tema kita, yaitu Naba'ul Wafa, mata air kesetiaan. Ya, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Syekh, bahwasanya kesetiaan di dalam memberikan hak-hak pasangan kita, ya, secara sempurna, itu adalah merupakan kiat utama yang mesti dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istri. Sekali lagi, masing-masing pasangan suami istri, suami dengan penuh kesetiaan memberikan hak-hak istrinya, cinta, perhatian, nafkah, pendidikan, pengajaran, nasihat, edukasi, perlindungan, ya, secara sempurna. Demikian pula istri dengan penuh kesetiaan memberikan hak-hak suaminya, penghormatan, ya, pemuliaan, ketaatan, kepatuhan, pelayanan, ya, penjagaan terhadap diri dan harta suami, ya, harus diberikan secara seimbang. Maka ketika masing-masing pasangan memperhatikan baik-baik, ya, al-wafa ini, kesetiaan ini, maka insya Allah harmonisasi dan kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga bisa kita wujudkan. Biiznillah. Demikian ya kalimat terakhir yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi saya wanti-wanti kepada semuanya bahwa kebenaran yang tersampaikan pada sepanjang sesi materi ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Dan wajib kita terima, harus kita amalkan. Dan jika ada kekeliruan, ada kesalahan, maka itu pasti datangnya dari kelemahan dan kebodohan kami. Dan kewajiban kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan taubat dari kesalahan itu agar kami tidak bertanggungjawabkan kelak pada hari kiamat nanti. Dan kewajiban antum semuanya, pertama menolak kesalahan itu, menolak kekeliruan itu, tidak mempercayainya dan tidak meyakininya, dan yang kedua meluruskannya agar kesalahan itu tidak terwariskan kepada generasi kita selanjutnya. Saya tutup ya untuk pamit dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, barakallahu fikum. Kepada peserta
kelas parenting Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya closing statement dari Ustadz kita, maka berakhirlah pula segala rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Terakhir, kami mengingatkan kepada peserta untuk kita meresume materi kita melalui tag ya di akun media sosial Jaziratul Quran Official terkait dengan quote-quote berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Insya Allah di akhir sesi pertemuan kita nanti akan ada flash bagi peserta yang teraktif untuk meresume kegiatan materi kita. Demikian yang kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirnya doa kehormatan majelis, subhanakallah bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.